Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman yang sudah Pak Ustaz. Halo. Sudah Pak Sus. Halo. Sudah Pak Sus, sudah. Oh, ya makanya. Bermegah di dalam kesengsaraan. Ya. Kita baca dari Roma 5 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan firman Tuhan, Roma 5 ayat 1 sampai 4. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, barangkali secara langsung atau secara natural begitu, kita termasuk kalau ditanya sebenarnya apakah kita menginginkan hal yang baik, yang menyenangkan, yang menguntungkan, nyaman, dan lain-lain, tentu kita akan menjawab ya. Siapa yang mau kita menerima sesuatu yang tidak menyenangkan? Tapi kita berandai-andai, kalau seandainya memang kehidupan manusia itu dalam kondisi yang baik selama hidupnya, tidak ada masalah, semuanya seperti dilewati dengan jalan tol begitu. Apa yang diinginkan bisa diwujudkan. Nah, pertanyaannya apakah dengan kondisi itu manusia akan mendekat kepada Allah atau justru akan menjauh dari rancangan Allah? Yang jelas seringkali sikap kita di bawah alam sadar kita ketika kita dalam kondisi yang tidak ada masalah, seringkali kita justru melupakan bahwa sesungguhnya di dalam hidup ini ada PR yang harus diselesaikan. Ya. Dan ketika kondisinya semua baik, orang lupa bahwa kita masing-masing punya PR dan lambat laun akan menyeret orang menuju kepada kebinasaan kekal. Karakter kita, sikap kita, gaya hidup kita akan dididik menjadi sesuatu yang menjauh dari Tuhan. Tetapi puji Tuhan bahwa Allah itu pribadi yang penuh kasih, yang menginginkan kita untuk tidak seperti itu. Dia mau kita anak-anaknya pada akhirnya sungguh sama dan serupa dengan Dia. Sehingga Allah memberikan warning, peringatan atau alarm bahwa di dalam diri kita ada PR. Kita akan menyelesaikan segala hal yang baik selama kita jalani hal di dunia ini atau bahkan sebaliknya, dan kita masuk di dalam satu kondisi kekekalan di mana itu semua merupakan PR yang harus dikerjakan selama kita tinggal di dunia. Roma 5 ayat 1 sampai 4 itu mengingatkan kita bahwa sekarang ini sebagai orang percaya kita sudah berdamai dengan Allah. Ya. Pengertiannya apa? Bagi setiap orang percaya, kondisi apapun selama kita tinggal di dunia ini, sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah adalah musuh, lawan, atau pembenci kita. Jadi perlu dicatat bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang yang hidup dalam panggilan Tuhan, tidak ada satupun persoalan yang memposisikan Allah sebagai lawan kita, atau Allah sedang membenci kita. Kita tidak bermasalah dengan Allah, bahkan Allah di pihak kita. Seandainya kita mengalami satu dan lain hal,
di dalamnya pasti ada maksud baik Allah. Di ayat 1 jelas bahwa kita dipanggil untuk hidup berdamai dengan Allah. Apapun yang terjadi, ada maksud yang luar biasa, ada maksud baik Allah untuk kita tetap berposisi berdamai dengan Allah. Sehingga kita mesti menolak setiap pikiran bahwa Allah melawan kita, Allah melupakan kita, atau Allah memiliki maksud yang tidak baik dengan kita. Namun, barangkali karena pertimbangan pikiran duniawi kita, seringkali ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, kita langsung mengkorelasikannya bahwa kita sedang tidak berdamai dengan Allah. Nah, jadi mari kita belajar membuat satu keputusan dalam kondisi apapun. Kita sepihak dengan Allah, kita berdamai dengan Allah. Allah ada pada pihak kita, di mana Allah pasti punya maksud baik. Yang kedua, katanya kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita akan tetap kuat, kita tidak akan jatuh, kita tidak akan goyah. Kita berbangga, kita bersemangat dalam apa? Dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dengan kalimat lain, bahwa kemuliaan Allah yang akan kita terima, kemuliaan Allah yang akan kita terima merupakan satu dorongan, hasrat yang kuat untuk kita terus mengerjakan panggilan kita di dalam Kristus. Nah, ayat 3 dan 4 itu memperjelas bahwa dorongan akan menerima kemuliaan Allah itu membuat kita tetap bersemangat. Sekalipun hidup ini harus mengalami ujian proses didikan yang keras. Jadi, Allah pasti memberikan janji kemuliaan itu ketika kita terus berjalan bersama Dia. Pertanyaannya, mengapa orang bisa putus asa dalam mengikut Tuhan? Ya, karena fokus dan orientasinya yang salah. Fokusnya, dia sedang tidak melihat ke depan, ya. Dia sedang melihat kondisi saat ini, padahal proses kita itu ke depan Tuhan sudah janjikan sesuatu yang luar biasa, tetapi kita sedang selalu mengukurnya apa yang kita terima saat ini. Itu orang bisa membuat putus asa, sehingga orang selalu merasakan bahwa kesulitan, kerumitan, masalah itu ada di dalam kita dan seolah-olah tidak pernah terlepas dari kita, karena kita melihatnya adalah waktu saat ini. Atau orientasinya yang salah. Kita sedang memikirkan satu tujuan yang nilainya jauh lebih tidak berharga dibandingkan nilai kemuliaan yang Tuhan janjikan. Ya. Jadi kalau kita putus asa, sesungguhnya ada satu pengertian, atau kita sedang tidak bersemangat, atau kita sedang tidak mood mengikut Tuhan, artinya satu, kita sedang melihat Tuhan dengan ukuran saat ini. Terus yang kedua, kita sedang mengukur nilai kemuliaan Tuhan itu dengan ukuran yang jauh lebih tidak berharga. Seandainya kita memiliki pikiran yang senantiasa diasah untuk melihat nilai kemuliaan itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, tentunya setiap orang percaya akan selalu terdorong, bersemangat untuk terus berjalan dalam panggilan keselamatan yang dianugerahkan bagi kita. Mari kita belajar untuk mengkondisikan pikiran kita, hati kita, untuk melihat bahwa janji kemuliaan itu pada akhirnya membuat kita tetap teguh dan terus bermegah di dalam panggilan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bawa hati kita untuk berdoa.